Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 34 dilanjutkan sampai bab 11 ayat 1. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat untuk kita semuanya. Kita akan merenungkan bersama tentang bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini sering membuat orang bingung, sebab di sini Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang." Di sini kita tahu bersama bahwa pedang adalah simbol kekerasan, peperangan, pemisahan, dan penolakan. Apakah Yesus mengajarkan jalan kekerasan dan perpecahan? Bukankah Yesus dikenal dengan ajarannya tentang hukum yang paling utama, yaitu hukum kasih? Sebelum Yesus mengungkapkan perkataan tersebut di atas, bukankah dia mengutus para murid dan memerintahkan mereka untuk mengucapkan salam damai kepada setiap penghuni rumah yang mereka singgahi? Bagaimana kita memahami hal ini semuanya? Saudaraku seiman dalam Kristus, dalam hal ini Yesus tidak bermaksud bahwa dia mendukung kekerasan atau perpecahan. Sebaliknya, dia mengingatkan kita bahwa mengikuti dia membutuhkan komitmen penuh. Kadang-kadang komitmen ini bisa membawa konflik dengan orang-orang terdekat kita yang mungkin tidak memahami atau menerima iman kita. Ketika Yesus berkata bahwa dia datang untuk memisahkan, itu berarti bahwa keputusan untuk mengikuti dia bisa memisahkan kita dari mereka yang tidak sejalan dengan ajarannya, dengan ajaran Yesus. Mengasihi Yesus lebih daripada apapun berarti kita harus siap menempatkan dia di atas semua hubungan kita, termasuk hubungan keluarga. Saudaraku seiman dalam Kristus dan pendengar dimanapun Anda berada, Yesus juga berbicara tentang memikul salib. Apa maksudnya? Memikul salib berarti bahwa mengikuti Yesus tidak selalu mudah. Ada tantangan
dan pengorbanan yang harus kita hadapi. Namun Dia berjanji bahwa mereka yang kehilangan nyawanya karena Dia akan memperolehnya. Ini adalah panggilan untuk menempatkan iman kita di atas segala-galanya dan mempercayai bahwa Dia akan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dalam akhir bacaan dikatakan bagaimana Yesus mengajar tentang menerima orang lain dengan baik. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi atau memberi air sejuk kepada seorang murid, ia akan menerima upahnya. Ini menunjukkan pentingnya tindakan kebaikan dan keramahan, serta bagaimana hal-hal kecil yang kita lakukan untuk orang lain dapat memiliki dampak yang besar. Sebagai refleksi bersama untuk kita adalah, apakah kita siap mengutamakan Yesus di atas segala hubungan saya, bahkan jika itu berarti menghadapi konflik? Refleksi berikutnya adalah bagaimana kita memikul salib kita setiap hari dan apa pengorbanan yang sudah saya buat untuk mengikuti Yesus. Yang ketiga, apakah kita menyambut dan melayani orang lain dengan hati yang tulus, melihat setiap tindakan kecil sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan? Ini yang perlu kita refleksikan bersama. Dan untuk itu marilah kita siapkan hati, mohon kekuatan untuk selalu diingatkan bahwa mengutamakan Yesus dalam hidup kita dan tetap setia kepadanya meskipun menghadapi tantangan dan pengorbanan. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarilah kami untuk selalu menempatkan Engkau sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Berilah kami keberanian untuk memikul salib kami dan mengikutimu dengan setia. Bantulah kami untuk selalu melayani orang lain dengan tulus hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.